Renungan harian pada hari ini, kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini Bapak Ibu Saudara-saudariku, yaitu yang tertulis dalam kitab Keluaran 3 ayat 12. Lalu firman-Nya, bukankah aku menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di Gunung Sinai. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudariku, sekarang kita di dalam 12 hari di Januari 2024 ini. Kita sedang berjalan dan menapaki suatu perjalanan yang menurut kita tidak memiliki kepastian, tetapi kita tahu arah mana yang akan kita jalani dalam perjalanan ini. Bapak Ibu, apakah sudah memahami dan tahu jalan mana yang akan dilakukan sepanjang tahun 2024 ini? Jalan yang mau kita jalani, jalan yang bagaimana? Apakah jalan yang datar, lurus, bergelombang, berbatu, berpasir? Sekarang Bapak Ibu Saudara-saudariku, Musa ketika dipanggil oleh Allah untuk membawa keluar bangsa Israel dari Mesir, dia dengan penuh keraguan bagaimana bisa dia dapat membawa bangsa besar itu, bangsa yang sangat besar dan juga yang dia tidak pahami sebelumnya, karena dia tidak hidup dengan bangsanya sebelumnya. Dia jauh bagaimana dia memahami bangsa itu. Lalu dengan dalih Musa menolak daripada panggilan itu. Tetapi ketika Allah telah mengutus dan memilih Musa, Tuhan berkata, lihatlah tanda yang aku akan lihat bahwa engkau akan membawa keluar bangsa ini dan membawa keluar dari Mesir bangsa ini, dan kamu akan beribadah di Gunung Sinai. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudariku, ketika Tuhan mengucapkan itu, ada kekuatan di sana dan memang Allah telah mengizinkan bangsa itu keluar dari Mesir. Hanya saja Musa dipakai sebagai alatnya. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Musa menerima panggilan itu dan melihat tanda dan melihat bagaimana Allah terus memelihara kehidupannya, dia taat kepada panggilan itu. Dia memang membawa dan menjadi alat Tuhan membawa bangsa Israel itu keluar dari Mesir. Dan itu merupakan keajaiban yang sangat luar biasa yang dia lihat dalam perbuatan Tuhan dalam bangsa Israel. Lalu sekarang ketika kita menjalani dan kita keluar dari tahun 2023 memasuki 2024 ini Bapak Ibu Saudara-saudariku, sepanjang 12 hari ini kita telah melihat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin seperti bangsa Israel yang telah lama tinggal di Mesir, mereka tidak tahu ke arah mana mereka tuju. Lalu bagaimana kehidupan mereka nanti setelah itu? Mungkin juga sepanjang 2024 ini, arah yang kita tuju dan bagaimana kita menjalani ini sepanjang tahun ini yang masih panjang ini 2024 ini,
memberitahukan kepada kita Bapak Ibu Saudara-saudariku, sama seperti bangsa Israel yang tidak tahu menahu tentang bagaimana dan kemana mereka pergi, tetapi dalam pemeliharaan Tuhan mereka senantiasa diberkati dan diizinkan Tuhan beribadah kepadanya. Demikian juga dengan kita, selagi masih ada ibadah, selagi masih kita beribadah kepadanya Bapak Ibu Saudara-saudariku, itu membuktikan kepada kita bahwasanya Allah tetap senantiasa menyertai kita. Maka jangan pernah menjauhi ibadah kita, sebab ibadah kita adalah bukti penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan kita menjauhi atau malas dalam peribadahan kita, di dalam doa-doa dan pembacaan firman Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan seperti ini. Sebab di mana ada ibadah, di sana Allah terus senantiasa memberkati dan menyertai kita. Dan menjadi bukti daripada kasih Allah kepada bangsa Israel melalui Musa ketika keluar dari Mesir itu merupakan mereka beribadah di Gunung Sinai. Jadi saat ini Bapak Ibu Saudara-saudariku, ketika kamu beribadah di rumahmu, seperti suami dan istri memimpin anak-anaknya beribadah, di sana kehadiran Allah berada. Dan ketika kehadiran Allah berada tengah-tengah keluarga, damai sejahtera akan melingkupi kita. Jadi kita tidak akan bimbang menjalani tahun ini lagi, kita tidak akan bimbang akan masa depan kita lagi, kita tidak bimbang kemana kita akan pergi lagi, karena kita tahu kita senantiasa berjalan dengan Allah kita. Kita senantiasa tahu Allah selalu bersama dengan kita. Maka sekalipun Bapak Ibu Saudara-saudariku banyak hal atau tantangan yang terjadi di dalam kehidupan kita, di dalam menapaki tahun 2024 ini, ketika kita mengetahui Allah selalu hadir dalam kehidupan kita, kita tidak akan takut, kita tidak akan goyah, tetapi kita akan senantiasa berkenan dan hidup percaya kepadanya. Maka Bapak Ibu Saudara-saudariku, jalani tahun yang baru ini dengan penuh hikmat, dengan penuh kepercayaan Allah selalu menyertai kita. Immanuel. Amin. Ya Allah Bapa kami sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang Engkau terus menjaga dan memelihara kehidupan kami. Engkau telah memberikan tanda kepada Musa ketika mereka beribadah di Gunung Sinai. Dan kami saat ini Tuhan meyakini dalam setiap ibadah-ibadah yang kami lakukan, setiap pujian yang kami sampaikan kepada Tuhan sebagai bukti atau tanda Tuhan, Engkau senantiasa menyertai kami, dan ketaatan kami kepada Tuhan dengan memuji dan memuliakan Tuhan. Hadirlah Engkau Tuhan dalam setiap perjalanan kehidupan kami ini, sebab kami tidak tahu melangkahkan langkah kami yang benar selain daripada berjalan bersama dengan Tuhan. Engkaulah terus senantiasa bersama-sama dengan kami Tuhan. Jangan Engkau pernah meninggalkan kami, dan jangan pernah Engkau Tuhan melupakan kami, karena kami hampa, tidak ada arti apa-apa jikalau tidak bersama dengan Tuhan. Sertailah setiap perjalanan kami Tuhan, supaya kami tidak tersesat dalam perjalanan kehidupan ini. Dalam nama Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.